Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aulia Pratami. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan merupakan upaya untuk membina dan menuntun segala aspek yang melekat pada kemanusiaan anak didik. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, anak didik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran. Di samping itu, anak didik memperoleh pendidikan yang memerdekakan secara batiniah melalui pendidikan. 4 hal utama yang menjadi penopang terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yaitu pemahaman bersama pada pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar filosofisnya, guru, lingkungan, dan strategi pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru sebagai pendidik bertugas menuntun para peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri peserta didik dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya. Jika semua peserta didik dituntun dengan semestinya, mereka akan merasakan bagaimana pembelajaran dilalui dengan jiwa yang merdeka dalam proses yang memerdekakan dan bertujuan memperoleh kemerdekaan. Lingkungan belajar pun sebagai dasar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Hal tersebut karena pada lingkungan belajar tersebut, peserta didik melakukan proses pembelajaran. Selain itu, penerapan strategi pembelajaran akan menentukan bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik akan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Itulah yang dimaksud dengan memerdekakan peserta didik. Kemerdekaan belajar itu yang kelak menggerakkan mereka secara otomatis tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai profil pelajar Pancasila. Memerdekakan peserta didik berarti juga melepaskan peserta didik dari praktik-praktik pendidikan yang membelenggu. Hal yang membelenggu seperti pembelajaran yang cenderung dilakukan dengan metode ceramah oleh gurunya, sehingga peserta didik akan merasa bosan dan jenuh ketika di kelas. Peserta didik yang memiliki kemerdekaan dalam belajar akan dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran, sehingga mereka lebih menikmati proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yakni proses pembelajaran yang memberi kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan guru. Peserta didik diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Dengan demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik bertujuan untuk membuat peserta didik belajar tanpa paksaan, sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya, serta dengan cara belajar yang nyaman dan sesuai dengan dirinya. Urgensi memerdekakan peserta didik, yakni belajar hidup mandiri dan merdeka dari tekanan agar bisa berkontribusi dalam masyarakat sesuai kodrat dan jati dirinya.
Selain itu, menjadi manusia seutuhnya yang dapat beradaptasi dengan segala perubahan dan bisa menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dengan memerdekakan peserta didik lainnya, yakni membantu peserta didik untuk menemukan jati diri, kodrat hidup, dan menentukan perannya dalam masyarakat. Proses ini bisa dilakukan pada tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan mengedepankan prinsip kesetaraan. Mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran juga dilaksanakan dengan menerapkan model serta media yang inovatif sehingga peserta didik antusias mengikuti pembelajaran dan menghindari kejenuhan. Peserta didik juga dilibatkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan pengambilan keputusan. Proses penilaian di sekolah juga tidak hanya dilakukan oleh fasilitator, melainkan oleh sesama peserta didik. Dan penilaian pun tidak hanya pada hasil, melainkan proses belajar. Adanya proses refleksi setelah proses belajar pun sebagai suatu cara untuk mengetahui kekurangan proses belajar yang telah dilakukan sehingga dapat memperbaiki pembelajaran berikutnya. Sekian video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.